Selamat malam sobat-sobat semua. Kita berada di NTB ini. Ramai banget sobat. Pecah NTB pecah. Ini warga NTB ribuan masa turun ke lapangan untuk apa? Intinya bertemu dengan Anies Baswedan. Ini suasana benar-benar berdesakan, sobat-sobat. Gua juga nggak bisa mendekati areanya Pak Anies. Di sini masanya ramai sekali. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Caimin berpotensi ya mendulang suara di NTB begitu. Wah, gagal begitu kan si si Perindo begitu kan ya. TGB sudah gagal begitu untuk memanfaatkan ini begitu. Sudah jelas begitu kan. Orang-orang TB menjadikan ya satu kekuatan untuk Anies Caimin di situ begitu. Itu sudah jelas kok begitu kan. Lihat saja ya narasi-narasi mereka begitu kan ya. Di luar sana sudah menginginkan Anies Baswedan, Anies Caimin ya. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa di NTB begitu. Bahkan peran CTGB saya kira di Perindo mungkin agak jauh, sudah tidak begitu dipercaya lagi sekarang ini begitu kan ya. Karena dicap satu ya bisa saja begitu masuk ke Perindo begitu, loncat sana loncat sini. Semua orang kader partai apapun kalau loncat sana loncat sini dia tidak konsisten. Dia pasti cari kekuasaan begitu ya. Ya kalau ingin tetap menjadi konsisten sebagai kader ya konsistenlah di partai-partai yang ada begitu kan, seperti di partai lain begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita tahu orang kalau loncat sana loncat sini itu pasti akan ketahuan mereka begitu. Ya setidaknya lah melihat dari perkembangan itu bahwa wah ada apa begitu kok di NTB kok bisa menang untuk mendongkrak elektabilitas dan menjadi pemersatu ya dan menjadi kemenangan untuk Anies Baswedan. Ada apa begitu kan? Ya karena peran selama ini Anies Baswedan di NTB sangat luar biasa begitu ya. Bahkan dari komentar-komentar netizen, semoga Pak Anies sehat walafiat ya. Semoga Pak Anies selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya warga NTB ya, selalu mendukung Pak Anies. Amin pasti menang ya. Amin ya rabbal alamin ya. Bahkan ya keadilan mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, pemersatu dan kemajuan satu bangsa. Anies Baswedan presiden ya. Ya Allah lindungilah Anies Baswedan ya. Ini sudah jelas di situ begitu ya. Ini baru pantas menjadi presidennya rakyat NKRI. Mantap Anies Baswedan ya, berani bicara ya masalah rakyat Melayu. Anies sangat simpati saudara Rempang ya, betul begitu. Kalau bukan Anies Baswedan, siapa lagi coba begitu kan ya? Karena pada hakikatnya yang ia lakukan begitu kan ya tetaplah inginnya begitu kan ya, tetaplah Anies Baswedan yang peduli terhadap bangsa dan negara kita begitu. Saya kira perdebatan seperti ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Bahkan ini ya, mendengarkan pidato Bang Anies sama dengan mendapatkan kuliah umum. Sangat luar biasa begitu. Jadi sudah jelas begitu kan di situ bahwa masyarakat NTB akan bersatu untuk memenangkan Anies Baswedan. Ya, pupuslah harapan Ganjar di situ. Ya, peran TGB sudah tidak begitu dipercaya di situ begitu kan. Ya, lebih ya masyarakat NTB lebih percaya, lebih cerdas hari ini begitu kan. Ya, saya salut sama orang-orang NTB begitu. Teman saya juga di situ begitu ya. Wahai saudaraku yang hidup dalam kemiskinan dan kesusahan, sampai kapan kita mau hidup ditindas seperti ini ya? Kita lihat saja di Rempang bagaimana nasib rakyat di situ ya. Puluhan tahun orang di situ begitu kan, kasihan mereka begitu. Sangat disayangkan mereka begitu ya. Bahkan ya komunikasi politik Pak Anies ya nggak bisa dibantah katanya begitu. Sangat luar biasa ya, secara beragama dan keragaman tidak bisa dibantah ibadahnya dan ngajinya dan sholawatnya, merawat keragaman ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Gus NU begitu kan. Anies Baswedan itu tahlilnya luar biasa. Sholawatan juga bisa. Jadi imam juga bisa. Jadi azan juga bisa begitu. Ya kita semoga aja nanti ada ya peran begitu kan ya, saling ada yang azan, ada yang makmum, ada yang tahlil dan sebagainya begitu ya. Antara tiga capres ini kan menarik begitu kan, siapa yang punya wawasan agama yang sangat luar biasa begitu kan.
Ya kalau cuma ya unsurnya aja tidak tidak diperbaiki bagaimana begitu kan. Lihat saja di cuplikan-cuplikan Ganjar. Saya nonton beberapa kali di situ begitu kan ya. Kan dia kan hanya demi sebuah apa sebenarnya ya, sebuah simpati mereka begitu kan ya. Sebuah ya bisa saja begitu kan dianggap sebagai ingin ya mencitrakan diri atau apa begitu kan. Bisa saja seperti itu. Tapi yang jelas kalau ini bukan politik identitas, ada bisa saja Anies Baswedan bisa tahlilan nanti begitu, memimpin tahlil, memimpin doa, memimpin ya menjadi imam dan sebagainya. Kita teruji di situ begitu ya. Bahkan ya di satu sisi ini beritanya sangat menarik begitu kan. Anies Caimin berpotensi mendulang suara di NTB begitu. Lah pupuslah harapan TGB di situ begitu ya. Paslon bakal capres dan capres koalisi perubahan untuk persatuan KPP Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar begitu ya. Alias Caimin diminta turun ke Pulau Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat NTB untuk melihat kondisi real masyarakat di sana. Berbondong-bondong begitu kan untuk ya mendukung Anies Baswedan. Ketua Front Nelayan Indonesia FNI Rusdianto Samawa yang merupakan tokoh nelayan asal Sumbawa menyatakan pentingnya Anies Baswedan Caimin untuk mengetahui isu-isu soal kezaliman di sektor real yang menyentuh masyarakat langsung. Bung Anies dan Gus Muhaimin Iskandar harus datang ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa untuk konsolidasi lebih luas. Tentu isu krusial perlu disentuh yakni pertambangan, ekonomi, pertanian, ya kelautan, perikanan, peternakan, toleransi dan harmonis, zero wars ya dan isu provinsi Pulau Sumbawa ya ucap Rusdianto. Betul begitu kan ya. Maka disinilah yang kemudian Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Mengapa harus Anies Baswedan Caimin turun ke situ begitu kan? Bukankah rezim seperti ini sudah pernah melakukan itu? Nah, dan inilah tidak menemukan titik temu rezim-rezim hari ini. Coba soalkan persoalan di Rempang hari ini begitu. Bagaimana di situ begitu ya? Pak Jokowi mengatakan ini ya kecil, masa presiden yang harus nangani. Kira-kira seperti itu. Alibinya kan luar biasa. Penanganannya Anies Baswedan dengan Pak Jokowi kan jauh begitu kan. Anies Baswedan itu real dengan masyarakat, bagaimana nego di situ, bagaimana dipercaya di situ, bagaimana gagasannya diterima di situ, ucapannya diterima di situ. Maka di NTB juga sama begitu, meminta Anies Baswedan untuk ya mempersatukan antara si A, si B dan si C. Bisa saja begitu kan. Karena satu-satunya calon presiden yang diminati oleh masyarakat hari ini yaitu adalah tentu Anies Baswedan Caimin di situ begitu. Lihat saja mereka begitu bagaimana nasibnya begitu ya. Bahkan di satu sisi dia mengklaim bahwa suara di Lombok Sumbawa sangat menentukan untuk pasangan capres-cawapres dalam perhelatan ya Pilpres. Bahkan ya menurut dia begitu Pulau Lombok dan Sumbawa yang mendudukan sedikit dan tidak ada artinya dibandingkan Pulau Jawa ya. Bahkan insya Allah menang walaupun suara kecil ya. Kalau 4 juta suara relawan pasti sanggup berperang untuk menang itu. Bahkan di satu sisi dia berkisah capres Prabowo Subianto yang menang telak pada 2019 ya. Namun masyarakat NTB saat ini kecewa dengan Ketua Umum Gerindra itu setelah menjadi bagian dari koalisi Jokowi. Hampir 90% rakyat NTB kecewa terhadap Prabowo Subianto dan Gerindra ya. Kecewa itu dinyatakan setelah berpindah Prabowo Subianto untuk Kabinet Indonesia Maju ya jilid 2. Namun ada partai yang menyelamatkan kekecewaan itu yaitu PKS dengan tokoh ya lokomotifnya Zulkifli Mansah ya Gubernur NTB begitu bebernya. Bahkan jadi ini ya ceruk potensial untuk Anies dan Caimin mendulang suara di NTB pungkasnya. Ini sangat menarik begitu kan ya. Dan insya Allah Anies Baswedan sudah di NTB begitu kan. Ini sangat menarik sekali begitu perkembangan politik hari ini begitu kan. Anies Baswedan ya bisa menentukan arah bagaimana masyarakat itu sejahtera, bagaimana kemajuan bangsa kita begitu. Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa dibandingkan capres-capres lain begitu kan. Pengalamannya sangat luar biasa begitu kan ya. Sudah dibuktikan di Jakarta, Caimin juga sama pengalamannya luar biasa begitu. Jadi menurut saya pribadi NTB itu menjadi lumbung kekuatan Anies Baswedan. Saya kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya kalau kita melihat real di 2019 begitu kan ya banyak yang mendukung Pak Prabowo hampir 99% dan sekarang peran penting yaitu untuk mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan dan kemudian memberikan suara di NTB sepenuhnya kepada Anies Caimin. Kalau bukan Anies Caimin siapa lagi coba yang memikirkan bangsa kita begitu kan? Sudah lihat saya rezim ini begitu. Kalau Pak Prabowo jadi ya itu aja begitu sama dengan Jokowi. Kalau Pak Ganjar itu aja sama dengan Pak Jokowi begitu kan. Artinya kan
tidak ada perkembangan kemajuan, tidak ada perkembangan narasi-narasi yang baik, tidak ada perkembangan gagasan-gagasan bagaimana implementasi masa depan bangsa kita begitu kan. Itu kan menurut saya pribadi biasa begitu, dua periode padahal begitu kan. Saya kira inilah politik kita begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.